Najwa. Di dalam video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menunjukkan cara pembuatan sel eukariotik 3 dimensi. Nah, selain cara pembuatannya, kami di sini akan menjelaskan apa itu pengertiannya, organel yang di dalamnya, dan perbedaannya dengan sel prokariotik. Yuk, langsung saja. Halo guys. Jadi dalam ruangan ini kita akan melihat cara pembuatan sel eukariotik 3D. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu sel eukariotik. Jadi sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti sel atau yang kita sebut nukleus. Nah, nukleus ini terbungkus oleh membran dan terdapat organel-organel juga yang terbungkus oleh membran. Sel eukariotik diambil dari bahasa Yunani, eu yang artinya inti, karion yang artinya sejati. Jadi sel eukariotik adalah sel inti sejati, yang dimana DNA atau genetiknya terbungkus oleh membran organel sel. Hai semuanya. Di sini aku akan menjelaskan mengenai kerangka sel. Nah, kerangka sel ini kita menggunakan bola plastik, kardus, dan cat. Cat yang kita gunakan ini adalah berwarna biru tua dan orange. Selanjutnya, cara membuat kerangka sel. Nah, cara pembuatan kerangka sel ini pertama-tama kita belah seperempat bagian dari bola plastik. Selanjutnya di dalam bola plastik ini kita masukkan sisa-sisa kardus yang kita potong untuk menutupi bagian bola tersebut. Nah, setelah kita tutupi bola tersebut, kita akan mengecat bola ini menggunakan cat berwarna biru tua dan orange untuk sitoplasmanya. Selanjutnya saya akan masuk tentang penjelasan dari kerangka sel. Kerangka sel ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, dinding sel, membran sel, dan sitoplasma. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel adalah lapisan pelindung yang terletak di luar membran sel dan berfungsi sebagai penopang dan pelindung sel. Selanjutnya, membran sel eukariotik adalah lapisan tipis yang mengelilingi sel dan memisahkan sel dari lingkungan sekitar. Membran sel berfungsi sebagai pengatur apa yang masuk dan keluar dari sel, termasuk nutrisi, oksigen, dan limbah. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang terkandung di dalam sel. Sitoplasma berfungsi sebagai pengatur transportasi molekul dan mengatur metabolisme sel. Asik. Halo teman-teman. Di sini saya sedang membuat vakuola. Vakuola yang saya buat terbuat dari plastikin yang berwarna ungu. Jadi teman-teman, vakuola merupakan salah satu jenis organel sel yang terdapat di sel eukariotik. Jadi salah satu jenis organel sel ini berbentuk seperti kantung dan gelembung untuk menyimpan cairan atau zat lainnya. Jadi vakuola sebagai tempat penyimpanan cairan atau senyawa seperti enzim, alkaloid, lipid, dan garam mineral. Halo teman-teman. Jadi bagian saya adalah membuat nukleus. Saya membuatnya dari lilin plastikin berwarna biru. Jadi lilinnya itu saya bagi dua. Saya buat bulatan, lalu saya potong seperempat, lalu satunya lagi saya pipihkan, lalu jadi kayak gini. Jadilah nukleus. Jadi nukleus itu merupakan organel yang terdapat pada sel eukariotik. Nukleus bisa ditemukan pada sel tubuh manusia, kecuali pada beberapa struktur seperti sel darah merah. Nukleus atau inti sel, dia itu memiliki fungsi utama sebagai pengatur kegiatan seluruh sel. Lalu untuk struktur sendiri, nukleus ini dia terdiri dari 4 buah penyusun, yaitu membran inti, nukleus plasma, lalu ada mikrosom, dan yang terakhir ada nukleus. Nah, sekarang aku lagi bikin mitokondria. Mitokondria yang aku buat ini berasal dari lilin yang berbentuk oval seperti ini, lalu di sekitarannya dikelilingi oleh lilin berwarna merah, dan di tengahnya juga ada lilin yang berbentuk zigzag seperti ini. Mitokondria sendiri dalam sel eukariotik berfungsi sebagai pusat produksi energi sel dengan menghasilkan ATP melalui proses respirasi seluler yang meliputi
juga berfungsi dalam metabolisme sel dan juga apoptosis. Seperti itu teman-teman. Halo teman-teman, di sini saya membuat badan Golgi. Badan Golgi ini terbuat dari plastisin berwarna hijau, dibentuk seperti kantong-kantong yang terlipat. Badan Golgi ini adalah organel sel yang terkandung dalam sel eukariotik. Badan Golgi ini berfungsi sebagai pabrik tempat protein yang diterima dari retikulum endoplasma. Diproses lebih lanjut dan disortir untuk diangkut ke tujuan akhirnya seperti lisosom, plasma, atau sekresi. Halo teman-teman, jadi di sini saya sedang membuat retikulum endoplasma menggunakan lilin plastisin berwarna orange. Jadi cara membuatnya itu kita pipihkan lilin tersebut, setelah itu kita bentuknya seperti ini. Di mana retikulum endoplasma sendiri merupakan organ sel yang memiliki membran dan ditemukan di semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Dua jenis tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk memproduksi dan memproses protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk memproduksi lemak, detoksifikasi, dan menyimpan kalsium. Halo teman-teman, buat sentriol yang saya buat ini menggunakan plastisin berwarna biru, bentuknya seperti ini teman-teman. Sentriol ini berasal dari kata sentri dan ol yang berarti bagian tengah yang kecil. Sentriol adalah organel berbentuk tong yang berperan penting dalam pembentukan sentrosom dan silia. Sentriol ini juga berfungsi untuk membantu mengatur mikrotubulus yang berfungsi sebagai kerangka sel. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya membuat ribosom. Ribosom ini saya membuat menggunakan lilin plastisin. Lilin plastisin ini ditipiskan kemudian dibuat membentuk bunda. Ribosom adalah organel yang berukuran kecil dan padat, dan fungsi ribosom adalah menjadi tempat sintesis protein. Saat berlangsungnya sintesis protein, ribosom berada pada sitoplasma dan melekat pada membran RE. Halo teman-teman, bagian saya di sini dalam membuat lisosom. Saya membuatnya dari lilin plastisin yang berwarna hijau. Nah, seperti yang kita tahu, lisosom ini merupakan organel sel yang terikat membran dan mengandung enzim pencernaan. Dapat menghancurkan dan mendaur ulang molekul-molekul yang tidak diperlukan oleh sel. Halo teman-teman, saya akan membacakan perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik. Sel prokaryotik dia tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukaryotik memiliki membran inti yang membungkus DNA. Ukuran sel prokaryotik 0,2 sampai 2,0 mikrometer, sedangkan ukuran sel eukaryotik adalah 10 sampai 100 mikrometer. Oke guys, jadi tadi itu sekedar cara pembuatan organel sel yang terbuat dari lilin parafin. Di sini saya bersama teman-teman saya.